Hai semuanya, kali ini kita akan bahas satu soal biologi lagi, satu atau dua soal biologi SBMPTN atau sekarang UTBK tahun 2015. Soalnya, ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa darah turun. Sebab glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan atas ini benar atau salah. Kemudian apakah sebabnya ini atau pernyataan yang kedua ini benar atau salah. Oke, di sini soalnya adalah ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal. Berarti glukosa dalam darah kita itu naik melebihi normal. Nah, yang perlu dipahami terlebih dahulu, dalam tubuh kita itu ada mekanisme atau proses-proses untuk mempertahankan yang namanya homeostatis. Mempertahankan keadaan tubuh kita, salah satunya contohnya adalah kadar glukosa dalam darah ini agar normal gitu ya, agar normal atau dalam keadaan seimbang. Nah, glukosa dalam darah itu normalnya dalam darah sebesar 90 mg, sekitar ini ya, 90 mg per 100 ml. Nah, ini adalah kadar glukosa normal dalam darah. Jadi ketika kadar glukosa dalam darah ini melebihi normal, berarti lebih dari 90 mg per 100 ml, maka apa yang terjadi gitu untuk tubuh kita mempertahankan keadaan normal ini gitu agar kembali normal. Jadi dari tinggi berarti diturunkan untuk menjadi normal. Jadi kuncinya ketika kadar glukosa itu tinggi, maka perlu mekanisme yang bisa menurunkan. Oke, jadi ketika kadar glukosanya itu rendah, berarti perlu mekanisme untuk menaikkan kadar glukosa. Oke ya, jadi ini perlu ingat. Oke. Selanjutnya masuk ke dalam proses homeostasis. Jadi di tubuh kita untuk mempertahankan kadar glukosa dalam darah itu ada mekanisme ya yang melibatkan pankreas. Di bagian pankreas itu ada sel beta dan sel alfa. Sel beta akan membuat insulin, memproduksi insulin. Ini sel beta. Sedangkan sel alfa itu akan membuat glukagon. Jadi, ketika kadar glukosa dalam darah naik melebihi normal, apa yang akan terjadi? Nah, di sini ada high blood sugar. Jadi kadar glukosa dalam darah itu tinggi, maka akan merangsang atau akan memberikan rangsangan kepada pankreas di sel beta pankreas nih. Ini jalurnya jalur merah ya. Sel beta pankreas untuk mengeluarkan atau melepaskan insulin. Jadi sel beta ini melepaskan insulin. Kadar glukosa dalam darah tinggi merangsang pankreas untuk sel beta itu melepaskan insulin, hormon insulin, bukan glukagon. Karena kalau glukagon itu nih yang warnanya hijau ketika kadar glukosa dalam darah rendah, jadi insulin. Sedangkan di soal ini adalah glukagon. Maka dipastikan pernyataan yang B ini, pernyataan yang pertama itu salah atau S ya, bukan B, kita kasih S atau silang. Oke, selanjutnya setelah menstimulus sel beta pankreas untuk melepaskan insulin, apa yang akan terjadi? Nah, ketika melepaskan insulin, maka insulin ini, hormon insulin, itu akan menstimulus pengambilan glukosa dari dalam darah. Dari dalam darah diambil kemana? Untuk disimpan di dalam jaringan tubuh kita
dan juga untuk disimpan dalam hati menjadi glikogen. Jadi insulin, hormon insulin itu akan merangsang atau melakukan penyimpanan glukosa yang berlebih tadi dalam darah yang tinggi tadi untuk disimpan di dalam jaringan tubuh dan juga untuk disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen sehingga kadar glukosa dalam darah menjadi turun. Oke. Tulis ya nih, ketika kadar glukosa darah naik, maka sel beta pankreas itu melepaskan insulin sehingga glukosa disimpan di hati dalam bentuk glikogen dan di sel tubuh sehingga kadar glukosa dalam darah itu menjadi turun dan normal. Oke. Ini ya, ketika kadar glukosa dalam darah itu tinggi, maka yang dihasilkan itu yang dikeluarkan adalah insulin, bukan glukagon. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Kalau yang dikeluarkan itu glukagon itu salah. Sebab nih, kemudian pernyataan yang kedua, ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Oke, kita cek. Ketika kadar glukosa dalam darah itu tinggi, maka yang dikeluarkan adalah insulin. Nah, ketika yang berperan itu adalah glukagon, maka keadaan tubuh kita kadar glukosa dalam darahnya rendah. Oke. Nah, ketika kadar glukosa dalam darah rendah, maka ini akan menstimulus sel alfa pankreas untuk melepaskan glukagon. Oke. Untuk melepaskan glukagon. Ketika glukagon ini dilepaskan ke dalam darah, maka glukagon ini menstimulus pemecahan glikogen atau penguraian glikogen. Menstimulus pemecahan glikogen menjadi glukosa. Oke. Penguraian simpanan glikogen menjadi glukosa. Maaf ya. Oke. Glikogen menjadi glukosa. Maka pernyataan ini adalah benar. Kenapa? Kan tadi udah disimpan nih, ketika kadar dalam darah kita tinggi disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Nah, ketika kita kadar glukosa dalam darahnya rendah, berarti kan kita mengambil simpanan glukosa tadi yang ada di hati dalam bentuk glikogen, sehingga dipecahkanlah glikogen itu menjadi glukosa oleh glukagon, sehingga kadar glukosa dalam darah kita menjadi naik lagi, gitu ya. Karena naik, maka menjadi dalam keadaan normal, gitu. Normal lagi kadar glukosa dalam darahnya. Oke. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Jadi ketika kadar glukosa dalam darah ini rendah, maka sel alfa pankreas melepas glukagon sehingga glikogen yang ada di hati dipecah atau diurai menjadi glukosa. Kemudian dilepas lagi nih ke darah. Sehingga kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi, ya kan, normal. Maaf ya, normal. Oke. Jadi yang perlu diingat, ketika kadar glukosa dalam darah itu rendah, maka itu yang bekerja adalah sel alfa pankreas untuk menghasilkan
atau melepaskan hormon glukagon untuk memecah glikogen yang disimpan dalam hati menjadi glukosa untuk dikeluarkan ke dalam darah, sehingga kadar glukosa darahnya dari yang rendah menjadi tinggi karena mendapat tambahan glukosa dari glikogen tadi. Oke, jadi pernyataan satu salah dan pernyataan kedua benar. Oke. Sekian pembahasan soal UTBK atau SBMPTN Biologi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.